Sebelum kita mulai videonya, dimohon kesediaannya untuk memberikan dukungan dengan menekan tombol subscribe dan berikan like-nya ya. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami agar channel ini bisa terus berkembang dan memberitakan firman kebenaran Tuhan, agar nama Tuhan Yesus dimuliakan hingga ke seluruh penjuru dunia. Terima kasih. Amin. Itu sebabnya hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat terlebih dulu. Apa sih ada 7 penyebab dari kesepian ini saudaraku. Yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya percaya bisa lebih dari 7 saudaraku. Tapi saya akan memberikan 7, di sini tulisannya 7 jenis kesepian. Basically apa sih yang menyebabkan kita itu merasa kesepian? Yang pertama, orang bisa merasa kesepian karena apa saudara? Biasanya pindah tempat baru. Betul? Saudara yang di sini ada nggak mahasiswa? Kayaknya nggak banyak, masih ada mahasiswa di sini? Halo? Oh, iya masih mahasiswa ya? Tapi kalau ini mah di Jakarta terus ya? Oh enggak? Tadinya? Oh dari Depok ke Jakarta deket lah Bu. Ada di sini yang dari luar pulau? Pindah ke Jakarta? Nggak harus mahasiswa. Luar kota, luar pulau. Saya juga dari luar kota, saya orang Solo saudaraku. Ada? Oke. Boleh turunkan tangan sudah? Sebagai ibu-ibu saudaraku. Kalau pindah tempat baru, apa yang sudah cari pertama kali? Pasarnya di mana? Betul ya saudara? Betul ya? Kita kalau pindah ke tempat baru, gak bisa disangkal. Ada perasaan gimana sih Bu? Di kota Solo Bu, semua orang kenal semua orang. Sudah tahu kota kecil? Saya ketemu pedagang apa, karena sudah kenal yang tadinya, katakan saudaraku saya hobi makan ronde nih. Kalau kita udah kenal saudara, yang tadinya orang lain dikasih 3 butir, saya dikasih 5, kan gitu saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Itu tuh apa ya saudara? Feeling like apa ya? You know everybody gitu. Saudara merasa tenang, tapi ketika saudara pindah ke tempat yang baru, saya rasakan itu sangat kuat sekali saudaraku. Ketika saya pindah dari kota Solo ke Jogja, I was still so young. Pada saat itu saya bahkan belum menikah saudara. Pernah ketemu pendeta yang jadi pendeta belum menikah saudara. Kami belum menikah saudara. I was still so young. Pak Jo dengan saya itu ketika pertama kali dipercayakan Pak Baja menggembalakan di Jogja, kami masih muda saudaraku, paling 20 something. Masih sangat muda saudara. Sedangkan kami menggembalakan jemaat yang ada yang sudah 60 tahun, 50 tahun saudara. It's not easy. Saat-saat seperti itu saudaraku adalah waktu-waktu di mana kita kadang ngerasa kayak we feel so lonely gitu, kesepian. Yang kedua, kesepian bisa disebabkan karena apa saudara? Pernah nggak saudara ngerasa kayak saudara itu berbeda? You're just different. Saya ngerasakan ini saudaraku pada saat saya awal-awal terima Yesus. I'm still teenager, so young. I fall in love with him so much. Bahkan saudaraku, yang tadinya buat teman-teman semua, Pak nyontek itu oke. Saudara jangan nasihatin anak deh, saudara sendiri dulu gimana kan gitu saudaraku. Masih zaman kita dulu masih muda lah saudaraku. Kalau buat anak-anak yang umur segitu nyontek it's okay. Tapi ketika saya ikut Tuhan mati-matian saudaraku, I become so radical. Bagi saya nyontek gak oke. Bagi teman saya, kamu gak nyontek it's okay. Kamu gak ngasih contekan itu it's not okay. Terus mengerti yang saya maksudkan? Dari situlah saudaraku, I feel lonely. Saya ngerasa kesepian saudara. Kenapa? Karena setiap kali saya datang teman-teman, sebenarnya saya jadi kayak gini ini nubuatan dari teman-teman Bu. Saya datang, teman-teman bilang pendetanya datang kayak gitu. Jadi sejak dari saya masih sangat muda itu mereka sudah sebut saya pendeta seperti sok suci, sok kudus kayak gitu saudaraku. Jadi saya I feel so lonely. Kayak nggak ada orang yang kayak ngerti kita, kondisi kita. Yang ketiga saudara, kesepian bisa disebabkan apa? Ada lagi apa saudaraku? Ini literally saudara. Pernah nggak punya teman-teman yang semua udah married, tinggal saudara yang belum? itu apa ya saudara? Sakitnya tuh di sini saudaraku. Coba senggol kiri kanan, kasihan deh lu. Bagi saudara yang belum menikah saudaraku, firman Tuhan berkata adalah baik kalau saudara tidak sendirian. Tapi anyway, saya nggak merasakan yang ini saudaraku, saya pernikahan dini saudara. Saya menikah sangat muda. Saya menikah sangat muda karena sudah
menggembalakan putar bolak-balik terus saudaraku. Jadi dari Pak Obaja itu sampaikan, kalian kalau memang udah mantap dari Tuhan ya udah, karena memang posisinya kami sebagai gembala sidang, saudara. Jadi saat itu kami menikah masih cukup muda sekali, saudaraku. Jadi saudara lihat sekarang saya anaknya udah gede-gede segini-gini, saudaraku. Udah anak saya yang pertama tuh tingginya udah segini saya, saudara. Tapi kalau jalan saya paling bangga, saudara. Kayak ciciknya ya. Saya seneng, saudara. Itu berkatnya, saudara, berkatnya, saudaraku. Oh, yang keempat, yuk kita lanjut lagi. Yang keempat. Kesepian karena kita merasa tertolak, saudara. Pernah nggak sih kalau saudara punya teman yang kalau saudara datang, yang lain bubar? Sakit banget, saudara. Bener. Saya pernah ngalami hal-hal seperti itu, saudaraku. Saya pernah ngalami hal-hal itu. Kita simply merasa tertolak. Anak-anak kadangkala orang tua hati-hati juga. Kita bisa too busy. Mereka datang ke kita merasa kayak mereka itu hanya seperti kayak mengganggu. Nanti dulu. Jangan kira karena mereka masih kecil mereka nggak bisa tertolak loh, saudara. Anak itu tahu. Ini teman-teman di Kids Impact. Kita melayani di Samuel Moment, saudara. Samuel Moment itu retreat encounter yang didesain untuk anak usia 9-15 tahun. Saya menemukan ada begitu banyak anak. Saudara bisa berkata kepada saya, Pastor, anak umur 9-10 tahun tahu apa? Jangan salah, saudara. Saya melayani anak-anak di usia itu dan mereka nangis itu sampai guling-guling, saudara. Nangis. Kemarin kita baru aja ya berangkat Eagle Camp. Eagle Camp itu ISBC untuk anak, saudara. 9-15 tahun. Itu nangis tuh sampai aduh, saudaraku. Itu sampai kertas koran udah digelar di mana-mana, saudara. Jangan salah, anak kecil juga bisa terluka, Pak. So be careful, kita sebagai orang tua ketika anak datang kepada kita, hati-hati, saudaraku. Do not reject them, embrace them. Sama seperti anak-anak bisa terluka, halo, yang masih muda, yang masih punya orang tua bisa terluka loh, bisa tertolak loh. Dulu waktu kecil disayang-sayang, dulu waktu kecil dipeluk-peluk, di sini yang cowok-cowok, aduh. Kalau jalan sama maminya, dicium maminya, malu nggak? Yuk. Loh, bisa sakit hati loh, saudara, waktu kecil dipeluk-peluk, dijaga-jaga, udah gede. Kalau sama papa mamanya mungkin kayak menjauh. Kadangkala saudaraku, kita yang tanpa saya pun menyadari, saudaraku, saya ngomong kayak gini, saya cerita kepada saudara seperti ini. That's based on my own experience. Kadangkala kita setelah dewasa, saudara, kita becoming too busy. Sibuk sekali. Apalagi kalau saudara sudah mulai Tuhan bawa saudara sukses. Kadang-kadang gak pernah telepon orang tua. Saya sadar, saudaraku, lupa. Kadang sama orang tua bisa kayak, ya sudah kita orang tua. Spend your time, ambil waktu. Kadang mereka bisa berkata, kita tuh orang timur tuh lain sama orang barat, saudara. Kita bisa ngomong, orang tua bisa ngomong, udah gak usah ngerepoti kamu, udah kamu kerja aja. Tapi sebenarnya di hatinya bilang, gak apa-apa. Sudah ngerti yang saya maksud? Kita tuh kadang gak selalu ngomong apa yang ada di hati kita, saudara. Jadi kalau orang tuamu katakan jangan, nanti kamu repot, gak usah ngerepotin, it's okay. Kita mau repot kok buat mereka. Yang mengerti katakan amin. Yang kelima, saudaraku, kesepian bisa disebabkan karena apa, saudara? Kesepian karena tidak ada orang yang memperhatikan. Biasanya pasangan suami istri pernah gak sih paling jengkel, Bu, kalau suami itu pegang handphone terus? Gak cuma ibu deh, bapak juga sama. Pak, kalau jalan bareng tapi istrinya gini terus, Pak. Gimana, saudara? Saudara mau yang saya maksudkan? Duduk, pernah gak sih lihat satu pemandangan, saudara duduk di restoran, makan begini, sambil nunggu makanan, suaminya gini, istrinya gini. Pernah lihat, saudaraku? Pernah ya? Kadangkala kita hidup di satu dunia digital, saudaraku. Teknologi itu bisa membantu, tapi teknologi bisa menjauhkan saudara. Jangan hidup di dunia nyata tapi menjadi maya. Saya ulang ya. Jangan hidup di dunia nyata tapi menjadi maya. Dengan yang di depan mata kita jauh. Dengan yang ada di sini, saudaraku, seolah-olah jauh bisa dekat. Yang mengerti katakan amin. Jadi hati-hati, saudaraku. Kesepian juga bisa karena tidak ada orang yang memperhatikan. Yang berikutnya yang keenam. Kesepian karena tidak bisa percaya kepada teman-teman. Pernah nggak, Bu, punya teman yang kita tuh
Kita tuh berasa apa sih? BFF gitu. Apa sih BFF? Kita tuh merasa dekat, sohib banget gitu. Tapi apparently kita mendapatkan orang yang kita sangat percayai, ternyata justru malah di belakang kita membicarakan kita. Kadangkala di dalam keadaan seperti itu saudaraku, you can feel so lonely. Bukan berarti saudara gak punya teman, masih punya teman. But you can feel so lonely just because of it. Yang ketujuh saudara, yang terakhir. Yang ketujuh, ini literally lah saudara pasti itu. Saudara merasa kesepian karena ditinggal orang yang saudara kasih. Orang bisa berkata saudaraku, mungkin kalau saya pernah ngalami ini saudara, jadi saya rasa saya bisa ngomong saudara. Orang bisa berkata, waktu menyembuhkan. Kalau saya boleh ngomong, waktu hanya membantu saudara. Kalau ditanya setelah waktu berjalan pun masih kangen gak? Pasti. Gak bisa saudara. Waktu tidak pernah bisa menyembuhkan. It will only help. Secara kita literally saudaraku, ditinggal orang yang paling kita kasih pasti saudara. Itu adalah satu pukulan tersendiri dalam kehidupan kita. Nah, 7 hal tadi saudara, apa yang ingin saya sampaikan saudaraku adalah 7 penyebab saudara. Itu yang membuat kita bisa kesepian. Saya nggak tahu saudara yang mana, apakah saudara merasa seperti itu. Bisa jadi saat ini saudara merasakan lebih dari 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa semuanya, saya nggak tahu. Sekarang yang ingin saya sampaikan kepada saudara, kita fokuskan saudaraku, how to overcome it. Kalau saudara merasakan salah satu dari kesepian ini, bagaimana kita mengatasinya? Karena ini satu perasaan yang real saudara. Saudara mau berusaha singkir-singkirkan tetap ada. Dan berapa banyak saudaraku perasaan yang satu inilah yang sudah menghancurkan kehidupan banyak orang. Sampai di titik tertentu saudaraku, perasaan yang satu ini sangat merusak sekali. Nanti saya akan bicarakan lebih lanjut saudara. Tapi apa yang saya maksudkan, how can we overcome it? Bagaimana kita bisa mengalahkan perasaan ini?